Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, malas yuk keluar. Beberapa hari hujan ya, terus sekarang panas banget ya. Jadi kayak apa ya, habis airnya di darat, terus kasih panas kayak nguap gitu. Aduh. Oke, ini Pilot Nakal mau review orderan dari Om Ade ya. Ini Buleleng mau bulan 6. Ini ILRS dan gini guys, Pilot ini gimana ya menjelasinya ya. Jadi teman-teman kalau mau beli remote apapun dah, mau suruh Radio Master, Pocket Radio Master, mau jumper T-LED ILRS, mau jumper T20, pokoknya pilih yang ILRS ya. Jadi yang paling agak membingungkan tuh di Radio Master ya, ada CC 2500, ada ILRS, ada JP4 jadi ada tiga protokol nih. Pilih teman-teman, langsung pilih aja ILRS ya, karena drone-drone sekarang tuh semua sudah ILRS. Apa sih ILRS? ILRS itu adalah sistem transmisi atau protokol yang ya ILRS pokoknya. Jadi jangan beli yang JP4-in-1, jangan beli yang TBS ya. Ada yang nanya nih kalau pakai remote TBS gimana? Sekarang TBS malah pamornya turun guys. Jadi banyak yang dijual remote TBS Tengo 2 Pro, TBS apa Mambo, ya receivernya juga banyak dijual. Sekarang semuanya beralih ke ILRS. Kenapa Om ILRS? Jadi gini, ILRS di frekuensi 2,4 GHz, cuman sekarang sudah bisa jauh minim banget intervensi ya. Jadi pertanggal kemarin nyoba 1 kilo, 1 kilo lebih itu aman, nggak ada intervensi. Beda halnya seperti awal-awal FPV itu masih pakai FRSky, FlashSky, jarak 100, 200 meter udah putus kayak. Tapi kalau ILRS 1 kilo masih aman. Nah, kalau drone kecil ini bisa nggak Om terbang 1 kilo? Bisa terbang 1 kilo. Oh, udah. Selesai 1 kilo mau pulang nggak sih? Nggak bisa guys. Jadi untuk durasi terbang teman-teman perhatikan. Ya, ini baterainya kecil nih 300 mAh, terbang cuman kisaran 3 menit ya. Drone sekecil ini disuruh terbang 1 kilo, ya bisa. Tapi kan waktunya lama guys, karena drone-nya kecil ya. Beda halnya seperti 5 in, 7 in, itu buat 1 kilo cepet banget. Nah kalau seperti ini, ya maksimal baterainya sekian. Maaf ini ada suara gerinda guys, jadi kalau nggak ngonten sekarang ya nggak bakal dapat waktunya, ke sorean nanti keburu maghrib gitu. Jadi paling ideal ini 300 dibesarin lagi 380 ya. Dan ini orderan Om Ade di mana nih? Buleleng. Nah, di bawah sini ini Om Ade, di sini Om Heru di Trenggalek. Di situ ada Om Ade Cakra di Makassar. Nah, ini gagosnya Om siapa? Om Heru ya. Ya, Om Heru kirim remote sama ini remote. Sorry, kirim gagal sama remote. Ordernya reptil. Nah, reptil ini ordernya cuman reptil yang pasti GPS, receiver ILRS, antena di upgrade, dan pelataran sudah coating, terus baterainya 1 biji 4S sama charger. Nah, ini chargernya pakai ISDT PD60. Oke. Waduh, dibanting-banting Om. Bentar, bentar. Jadi gini, pertama mau ngetes lagi 2 drone sebelum dikirim ya. Ini kok ada semut ya. Nah, ini baterainya pakai CNHL 4S. Om, dibesarin lagi bisa nggak? Kalau dibesarin lagi, guys, ini barang terbang ya. Jadi kalau dia terbang membawa beban melebihi kapasitas, otomatis performanya nggak bagus. Jadi nurut aja dah sama saran pelonakal gitu loh. Jadi kalau teman-teman merasa, oh ini flight time-nya kok pendek, sebentar, ya beli baterai ini yang banyak, guys. Minimal lah punya 2 ya. Dan si reptil ini tanpa bawa apa-apa, cuman bawa satu baterai aja, sanggup terbang 8 menit. Kalau dipakai action cam, performa durasi terbangnya menurun jadi 5 menit. Itu sih konsekuensinya fair ya. Ini ada stiker Om. Nah, itu CNAL. Oke, ini protokol siapin dulu. Jadi teman-teman yang nonton sambil ngopi, sambil nongkrong, ya kalau sambil nongkrong nggak fokus ya gagal paham. Jadi yang order protokol tuh apa ya? Protokol betul-betul mention, menanyakan, meyakinkan dapat nomor WA dari mana, terus sudah paham belum sama FPV. Oke, ini pakai baterai 4S ya. Jadi nanti action cam yang pertama pakai ini teman-teman bisa taruh di sini. Cuman gini, kalau masih baru belajar, nggak usah muluk-muluk, nggak usah terlalu tinggi ekspektasinya bawa action cam. Ini buset, semut kok bisa dibawa ya. Jadi
action cam itu bawanya belakangan guys. Terbanginlah dulu, belajar dulu cara menerbangkan drone FPV yang baik dan benar, supaya nggak jajan, kalau nggak crash ya. Jadi bisa mungkin dicari lapangan yang berumput. Oke, ini Om Heru sudah pakaiin, saya pertama pasangin GPS, receiver ILRS ya. Ini pakai receivernya Jumper Ion. Ya, ini keren nih, apa namanya? Ada inovasi ya. Jadi konektornya dulu UFL yang kecil, sekarang sudah diganti yang besar ya. Pakai IPEX 1 ya salah, bukan IPEX 4 lagi. Terus untuk antena ini penting banget nih guys. Nah, ini pentakal ganti sama Raspberry. Kenapa Raspberry? Ini apa penetrasinya bagus, terus ditekuk gini bisa. Nah, dia kembali lagi. Jadi nanti waktu dimasuk kotaknya itu pasti ditekuk seperti itu. Oke. Ini si reptil. Nah, jadi remote suruh ini punya Om Heru. Nah, si Om Ade itu sudah punya remote. Jadi pertama kali sini mau nerbangin Mobulan 6 pakai remote-nya Om Heru. Jadi si Mobulan 6 ini bending brush-nya pertama kali kasih bending brush-nya Om Heru. Ya. Nah, nanti Om Ade waktu Mobulan 6 ini datang, ini harus dicolok guys. Bentar. Kelihatan nggak di Betaflight? Jadi gini. Jadi kalau teman-teman nggak paham sama ILRS, itu pasti melakukan proses bendingnya secara manual ya. Oke, ini colok. Oke, udah nyala. Nah, ada bunyi dung dung dung. Nah, ini klik connect, terus masuk ke receiver. Nah, di sini bending brush. Nah, itu pertama kasih Heru ILRS. Oke, supaya apa? Ya supaya connect ke remote-nya Om Heru, karena bending brush-nya remote suruh dengan si reptil itu Heru ILRS. Wah, ini banyak semut, banyak rezeki nih. Amin amin. Rambutnya hitam-hitam. Ya, jadi ini connect ke remote. Bentar, ini kita akan nyalakan dulu. Jadi satu remote, ada drone reptil, ada drone Mobula, ada drone 7-in, ada drone 5-in. Bending brush-nya sama semua. Tuh, langsung berjalan tuh. Lihat ya. Nah, diangkat throttle, arming, mode terbang, AUX 2, beeper, lampu, GPS rescue, AUX 4 jalan semua. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti Om Ade itu ini bending brush ini diganti ya. Bebas ditentukan. Nanti bending brush di remote pun juga gini, yang awal pantauan di remote dulu. Jadi kalau remote-nya Om Ade pakai bending brush Made ILRS, di drone juga sama, bending brush-nya samain. Jadi seperti password. Jadi saya pakaiin bending brush Made ILRS. Sudah antara auto connect. Simple, sesimpel itu ya. Oke, ini pentakal selesai, dicabut dan oke. Jadi itu sekilas, gak sekilas ya cukup panjang lah. Tapi semoga teman-teman cukup paham ya. Kalau pentakal jelasin dari A sampai Z ya, jadi seperti kelas nanti guys. Oke, ini gagalnya Om Heru juga. Nah, jadi ini nyalainnya. Tadi pentakal sudah ngetes sih punya Om Heru ya. Sini pentakal apa namanya mau bikin konten aja dah langsung. Jadi mau bulan 6 goes to Buleleng Bali and reptil goes to Trenggalek. Oke, ini masih krepek-krepek. Nah, dan di sini pentakal apa namanya selalu pilih bandnya R4 ya guys. Itu standby di situ buat ngerekam. Di sini pentakal pakai ini. Nah, jadi analog itu siapapun bisa monitor. Asalkan tahu nih si Mobulan 6 ada di frekuensi band R channel 4. Jadi teman-teman tinggal cari aja di Gagas band R channel 4. Ntar bisa ngintip juga kamera yang ada di Mobulan 6 ini. Jadi pilot nakal pakai Gagas. Teman-teman yang lain punya Gagas bisa juga lihat dari Gagas masing-masing. Jadi itu analog ya guys. Kalau si digital nggak bisa, harus ada settingan khusus. Cuman di analog ini open, jadi siapapun bisa ngeliat. Oke. Ini gagal sudah nyala 2, remote 1 ya. Di sini pentakal mulai colok baterai. Nah, ini baterainya memang naik turun gini, tapi aman. Ini pentakal tadi sudah pakai terbang aman. Nanti kalau Om Ade nggak yakin bisa diisolasi biar nggak lari-lari ya.
Oke, teman-teman lihat di sini. Nah, ini dia mobulan 6 ILRS dan peletakan rekamnya dari sini. Pencet tahan, lepas. Nah, ini rekaman dari si EV 800DM. Oke. Jadi Om Made pakai ini, peletakan pakai ini, sama-sama bisa ngeliat. Tinggal tergantung nih yang megang remote siapa. Buset, udah pakai kipas sih, masih panas sih. Oke, yang ini di Fatshark Recon. Oke, peletakan pakai gagas. Yuk kita coba terbangin si Mobula 6. Oke, sebentar. Ini tempatnya agak penuh. Ya nggak penuh banget sih. Oke, lihat stickam nggak usah ya. Jadi ya di sinilah pilot akal tempat kerja baru. Oke, Air mode. pilot akal masuk di air mode. Ya itu rekamnya di V800VM ya. Dan pilot akal mulai arming. Siji, loro, telur. Nah, jadi ini adalah Mobula 6 ILRS guys. Oke, di sini krepak-krepak dikit tapi masih kelihatan. Nah, di sini enaknya buat belusuan. Nah, kenapa pertama menyarankan pakai drone micro brushless dengan frame 65 mili? Ini paling kecil, guys. Paling cuwili ini. Supaya apa? Ya, ini handlingnya lebih apa ya? Lebih ringan. Jadi kan drone-nya kecil ya, jadi lebih ringan. Jadi buat teman-teman yang baru pertama terjun ke FPV itu kalau jatuh, crash, rusak itu nggak nyesek gitu. Beda kalau yang reptil ya. Tapi tergantung sih kembali ke kebutuhan teman-teman juga dan keinginan teman-teman. Pengennya yang drone kayak gimana sih gitu. Oke guys, ini belusuan di bengkel las namanya. Nah itu ada karbitnya juga, ada oksigen. Set. Jadi Mobula 6 ini apa ya, drone kecil buat racing lincah banget. Di sini pertama kali. Jadi penangkal bisa belusuan-belusuan ya, berasa seperti racing. Tuh, ngeri kan? Dan ini penangkal terbangnya di air mode guys, bukan di angle ya. Nah, kalau teman-teman belum bisa di air mode, ya jangan terbang di air mode dulu. Wih, oke ini adalah Mobula 6 yang cocok banget buat pemula. Oh, nggak mau yang kecil-kecil loh, maunya yang agak besaran, yang bisa rekam dengan resolusi Full HD. Teman-teman bisa pilih Mobula 7 1 SHD atau Mobula 8 HD racikan protakal. Tapi harganya lumayan guys. Kalau si Mobula 8 di 3 juta ya, itu drone aja guys, belum baterai ya. Sementara si Mobula 6 ini di 1850 sudah dapat 4 biji baterai. Baterainya bagus, mereknya Tatu, dapat 4 biji, satu baterainya 300 mAh. Sanggup terbang berapa menit Om? Nah, ini kalau teman-teman nonton, menyimak ya, terus betul-betul apa ya, memperhatikan, pasti paham. Jadi nanti waktu order itu nggak banyak tanya. Oke, 3,56 muncul keterangan low battery, terus ada suara gemuruh-gemuruh, yaitu adalah suara mesin genset jadul yang sangat amat berisik. Oke, low battery, jadi sekitar 3 menitan ya. 3,5 wajib landing Om ya, supaya baterainya awet. Nah, itu 3,5. Dekat. Nah, landing. Oke. Nah, waktu landing langsung teman-teman lihat ya di 3,68 volt selnya. Nih, aman kan? Jadi saran tentang sih antena bawaan itu kan dipol. Wajib diganti dengan antena ini nih. ORD Micro-V ya. Oke, jadi satu baterai sanggup terbang 2,5 menit. Dah, itu minimal ya. Kalau nggak ngikutin saran tenaga jebol nih baterai guys. Tuh di checker 3,76. Berarti masih bisa di 3 menitan ya. Paling aman, cuman jaga-jaga aja biar baterainya awet 4 biji. Nggak jajan terus. Oke, itu masih record. Ada bulatan merah di pojok kanan atas. Kalau mau stop record pencet ini sekali. Nah, itu dia keluar tanda gembok warna merah. Oke, Om Made yang ada di Bali, ini udah beres Mobula 6 karena orderannya Mobula 6 dengan EV 800DM ya. Total nggak ngeluarin EV 800-nya. Jadi pakai gagasnya Om ini.
siapa Om Heru. Oke, sekarang nebangin si reptil. Jadi satu remote, ya udah, tetap pakai profilnya reptil aja Om. Karena profil yang kita udah siapin itu mau buat 7 in, 5 in, yang kecil pun sekalipun sudah cetrekannya sudah lengkap semua. Ini ada GPS rescue, lights on, ada beeper, ada mode terbang. Ya, ini engine on, engine off. Oke, sekarang nyobain si reptil. Nah, ini teman-teman perhatikan reptil ya, jadi diselipin gini, kemudian ini diputar, set. Nah, tadi pertama udah ngetes, ya untuk GPS-nya aman, semua aman. Dan ini Om, kalau mau terbang jangan lupa tutup lensanya dilepas. Nah, seperti apa yang ada di Gagos. Nah, ini guys, jadi yang dilihat pilot itu kayak gini, krepek-krepek, bukan krepek-krepek kayak gambarnya analog. Nah, hasil rekaman yang bagus dipasangin action cam nih di sini. Pluk. Tapi bottom mula nggak usah dulu, nggak usah banyak gaya. Action cam tuh pasangnya belakangan aja. Kalau udah bisa terbang, barulah pasang action cam. Kalau udah jago, cukup bukan belum bisa ya. Kalau udah jago nerbangin reptil, barulah bawa action cam. Oke, ini taruh di. Nah, itu ada kursi. Oke, di situ proyek. Nah, terus itu tuh mesinnya. Mesin yang amat sangat besar dan berisik. Bentar guys. Ini pertama lagi ngecas baterai. Oke, ini charger pertama pakai toolkit RC ya. Di tipe Qi6AC. Oke, ini charger baterai, ini charger 18650. Ini kotak jajan. Terus ini sentralnya, jadi kalau nggak dipakai dimatikan, jadi mati semua nih. Terus ini nih yang kemarin pernah review ya, ini produk dari toolkit RC M6AC. Berdebu guys. Oke, sebentar nih sampai lupa ngerekam di sini guys. GPS nya masih 0, pertama mulai rekam ya, 1 2 3. Nah, ini mulai rekam nih. Jadi di sini rekam, sini pertama monitor. Ini mau rekam bisa Om, yang putih bisa. Pertama rekamnya di sini, hasilnya lebih bagus si EV800DM. Jadi jangan mentang-mentang merek Fatshark di merek bagus, hasilnya bagus, malah bagusan ini. Ya, justru hasilnya ini monitornya kurang bagus. Oke, yuk sekarang terbangin reptil. Mohon maaf, ditambah suara mesin gerinda. Oke, lihat stick cam. Tadi teman-teman denger ya, ada suara pipip. Karena GPS-nya sudah lock. Air mode. Oke, mulai arming. Siji, loro, telu. Oh, enak guys. Jadi teman-teman kalau beli reptil itu belum ada receiver ya. Belum ada receiver dan belum ada GPS. Oke, reptil coba masuk belusuan. Tuh ada bapak tukang di dalam guys. Oh ya, ini teman-teman perhatikan di OSD itu L.24 ya. Jadi VTX table di reptil ini yang terbaru ngaco. Jadi kalau setting di Betaflight untuk bagian VTX-nya itu di L ya. Dan di Gagos itu tetap di band R. Aneh ya. Karena kalau si VTX Smart Audio disetting di band R itu hasilnya nggak bagus, jadi nggak sinkron. Makanya ini VTX table terbaru di reptil harus di set ke L, bukan R ya. London, setnya ke London guys, bukan ke Romeo. Busuan. Jadi lewatin beberapa tembok si reptil masih aman. Oke, coba landing di atas nih guys. Landing di dak semen, sini agak dinginan. Wah, jadi pertama landing dulu di atas, ya. Kemudian arming lagi. Nah, itu teman-teman lihat ya, di bawah home point ada gambar rumah. Sebelah kanan H itu 0 meter. Satelit GPS 14. Dari tadi sih sudah dapat ya untuk satelitnya. Kan pertama coba landing aja di sini.
Oke, mulai take off lagi dari atas. 20 seconds. Om, drone kecil gini bisa nggak buat blusuan? Bisa guys, tergantung pilotnya. Mau freestyle bisa, mau blusuan bisa. 10, Masalahnya pilotnya udah jago atau belum. 7, Jadi kalau belum jago nggak usah gaya-gaya guys, bawa action cam. 3, 2, Sayangilah action cam kalian, mending buat konten. 1 elapsed. Tuh kan, blusuan di tempat-tempat kecil pun penakal bisa guys. Jadi nggak harus pakai drone kecil. Ini drone 3 in ya, untuk drone reptil. 3 in ini yang sanggup bawa action cam ya, ini nih, si Reptile Cloud. Kalau 3,5 in Speedy B 35, Sinop 35 jelas kuat. Karena dia bisa pakai baterai 6S. Kalau si Reptile maksimal 4S guys. Oke, mantap. Nah, jadi buat Om Heru di Trenggalek ya belajar terbang seperti ini dulu, nggak usah apa bawa action cam dulu guys. Belajar dulu sampai bisa menaklukkan atau apa sudah kenal banget dengan reptil ya. Oh, masuk jendela Om. Oke, masuk jendelanya penakal sendiri ini guys. Buset, di atas kepala itu. Ya, jadi teman-teman yang main drone 3 in sebaiknya jangan dekat anak kecil ya. Karena powernya kenceng 4S. Jadi kalau lewat kepala orang suaranya seperti itu tadi. Sangat menakutkan. Ya, jadi sangat tidak disarankan untuk teman-teman yang baru atau pemula penerbangan drone FPV di atas kepala orang. Ya, jadi jelas pilot nakal aja sendiri panik kok, takut ya, karena semburan dari 4 motor itu kenceng banget. Ya, tadi itu guys, pemborongnya. Oke, udah masuk sini aja. Engine off. Oke, sudah selesai. GPS sama nih ya. Dan ini ada yang sempat nanya, Om Iwan di Batam kemarin order ke pilot nakal itu nggak salah Sinbot ya. Sinbot 30 O3 minta pakai diversity. Terus nanya apakah nggak kenapa nggak dites GPS rescue. Jadi kalau GPS sudah aman itu GPS rescue pasti berhasil, asalkan ritualnya betul. Jadi sebelum take off sudah muncul logo home rumah ya, itu yang artinya adalah home point. Jadi si GPS sudah paham home pointnya di mana. Oke, ini kursinya terlalu dongak ke belakang ini loh. Oke, udah beres orderan dari Om Heru yang ada di Trenggalek dan Om Made yang ada di Buleleng. Nah, sudah selesai ditutup. Nah, ini si gagosnya masih rekam tuh. Nah, buat selesai rekam tinggal pencet ini sekali. Jadi kalau analog itu rekamannya ada di gagos. Nah, kalau mau dapat hasil rekaman yang bagus, bawalah action cam. Tapi nggak usah dulu, nggak usah banyak gaya. Kalau banyak gaya nanti resiko ditanggung sendiri. Jadi kalau teman-teman nekat bawa action cam ya reptil, ya kalau reptil ini jatuh yang rusak duluan apa guys? Jelas action camnya. Justru reptil ini tahan banting ya, tahan banting dan total sudah coating, yang pasti nanti bawa pakai hujan-hujanan pun aman. Oke, tapi jangan dijadikan patokan bahwa sudah di coating, drone ini bisa diceburin ke laut atau ke kolam. Janganlah ngetes barang elektronik, karena ya namanya barang elektronik kita nggak ada yang paham apakah betul-betul kuat masuk ke dalam air atau enggak. Jadi sebaiknya pesan dari penakal, safe flight dan happy flying. Oke, segitu dulu untuk konten kali ini, cukup panjang dan lebar ya, karena sudah mau tutup tahun. Jadi buat teman-teman yang suka video ini, teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa teman-teman klik. Sekarang ada fitur baru namanya Super Thanks ya di YouTube. Itu berupa nominal uang kalau teman-teman merasa terbantu dengan konten pilot nakal, edukasi pilot nakal yang dirasa bermanfaat. Teman-teman bisa kasih like dan Super Thanks ya. Super Thanks itu nominal.
Kalau like itu ya cuman klik like aja. Jadi kalau penontonnya ada 1000, bisa mungkin yang kasih like juga 1000 orang. Itu jauh lebih sangat membantu dan mendukung channel Pilot Nakal. Oke, Om Heru di Trenggalek ditunggu, habis ini proses packing ya. Jadi yang mau di packing nanti ada Om Heru, terus ada Om Ade, sama ini nih Om Adi Cakra nih ya. Ini Om Adi Cakra kemarin si Sindres. Ini FC yang lama itu nggak nggak ada suara FC tapi hanya ISC karena dia pakai FC IO kan. Informasinya sih lama nggak dipakai, tapi waktu dibongkar ternyata ada lumpur atau apa di bagian bawah sini, itu yang mungkin buat short ya. Ini masih ada bekasnya nih. Nah ya kan, warna coklat ini. Ini sudah diganti FC baru dan sudah bisa mengudara kembali. Cakep guys. Shinrace ini produk dari Flywood. Shinrace 20 ini adalah drone 2 in dan ini adalah drone 3 in. Nah jadi teman-teman bisa bedakan. Nah nih 2 in dengan 3 in. Nah kalau ini sanggup gak bawa action cam? Nggak sanggup guys, ini kecil banget ya. Yang sanggup itu 3 in seperti ini. Dan untuk kapasitas baterai pun juga jangan disamakan. Om, baterainya si Reptil dipakai di Shinrace, kasihan guys, berat ya. Jadi dimensinya sudah beda, jangan disamakan. Oke, Shinrace Om Adi Cakra di Makassar. Oke, thank you. Dan apalagi yang ketinggalan? Nggak ada. Untuk link pembelian, kalau teman-teman mau coba beli sendiri, mau rakit sendiri, setting sendiri, monggo. Kita akan sediakan di bawah video di kolom deskripsi atau di pojok kiri bawah ini ya. Teman-teman tinggal klik view products, itu bakal tampilkan semua. Jadi teman-teman bisa langsung beli dengan referensi dari Pilot Nakal, link-link yang Pilot Nakal sudah sediakan. Jadi teman-teman jangan nyasar ke toko lain ya. Jadi kalau teman-teman nyasar ke toko lain ya mungkin dapat harga yang lebih mahal atau enggak song ya, beli drone ya, tahu-tahu yang dikirim bukan drone. Oke. Oke, thank you. Sampai jumpa di tahun depan di 2025. Kalau ini konten terakhir ya di 2004, tapi nggak tahu lagi sih kalau Pilot Nakal bisa dapat konten. Mungkin masih ada konten lagi di tahun 2024 ini. Nah ini guys, Fat Shark Record ini tinggal dimatiin. Oke, see you next video. Pilot Nakal pamit. Thank you, save life, and ciao.